Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Sebelum masuk ke cerita horor, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu update cerita horor terbaru dan video-video explore tempat terbengkalai lainnya. Cerita kali ini itu datang dari pendengar yang mengirimkan ceritanya melalui email. Dan ini tuh jauh banget. Datang dari daerah Medan. Nah, orang Medan kalau dengerin cerita ini pasti tahu tempatnya di mana, ya kan? Langsung aja kita ke cerita. Sebelumnya saya menempati gedung kantor yang sekarang ini dan kami harus menyewa ruangan kantor di sebuah gedung milik bank di bilangan Jalan Imam Bonjol. Orang Medan pasti tahu. Kebetulan juga gedung bisnis perusahaan saya juga di situ. Jadi kami pun menyewa ruangan gedung tersebut di lantai 8. Lumayan luas, kalau nggak salah hampir 1 lantai kami sewa di situ. Jadi sebelum menempati ruangan itu, saya dan teman saya dari Departemen Engineering waktu itu harus melakukan survei terlebih dahulu. Hal ini biasa dilakukan guna mengukur luasan bangunan yang dipakai, menentukan peruntukan ruangan, lalu dibagi menjadi 3, karena ada 3 departemen yang akan menempati ruangan itu. Ruang demi ruangan saya ukur dan saya skat, kemudian ditentukan ruangannya. Buat apa? Ya, secara sepintas ruangan ini amat sangat luas, tapi terkesan suram. Entah kenapa hawanya ini gak enak aja. Tapi karena kami terlalu semangat untuk segera menempatinya, akhirnya saya pinggirkan perasaan saya tersebut. Seminggu setelah kami lakukan survei ulang, akhirnya kami pun pindah. Proses pindah pun dilakukan selama 5 hari, di mana satu persatu departemen mendapat jatah 1 hari untuk memindahkan barang ke gedung baru. Lalu selama 2 hari sisanya diperuntukkan untuk menyusun dan beres-beres. Jadi kejadian pertama itu datang dari teman-teman yang bantu kami pindahan. Pas sore hari jam 6-an, pas di dekat lift barang, kalau nggak salah, jadi mereka ini ngeletakin cermin. Secara tiba-tiba, cermin itu pecah di tengahnya alias bolong tanpa sebab. Padahal gak ada yang nyenggol ataupun megang. Cerita horor pun menyeruak ke permukaan. Cerita pertama muncul yaitu lift. Jadi gedung itu punya 7 lift. 6 buat para penghuni, 1 buat ngangkat barang. 6 lift ini dibagi 2, 3 di kiri gedung dan sisanya ini di kanan gedung. Yang paling horor itu adalah di lift nomor 3 di sebelah kiri paling pojok. Konon katanya dulu ada pekerja bank di situ yang pulang larut malam karena lembur, terus dia pun itu menggunakan lift paling kiri di paling ujung itu. Entah kenapa kepalanya ini nyangkut, lalu pintu lift pun tertutup otomatis dan turun ke bawah. Dan seperti yang kalian bayangkan, pekerja itu pun meninggal dengan kepala tertinggal di lantai 8 dan badan di basement. Sampai sekarang, kisah itu cukup sering dibicarakan. Secara keanehan pun ada terhadap lift itu. Kayak gak mau nutup, bunyi sendiri atau gak mau jalan. Padahal bolak-balik udah dibenerin sama orang yang ahli di bidang lift. Tapi pengakuan mengejutkan muncul bahwa semua spare part yang di lift itu sudah baru semua, tapi tetap aja ngadat. Dan hal itu terjadi setelah kejadian pegawai tersebut. Cerita kedua yaitu penunggu di lantai 5. Jadi gedung ini terdiri dari 10 lantai, di mana lantai 5 sama sekali tidak digunakan ataupun disewakan. Pertama-tama, saya dan teman-teman juga sempat heran
kenapa lantai 5 ini nggak pernah dipakai untuk acara atau keperluan apapun. Terus security bank ada cerita sama saya bahwa lantai 5 itu salah satu lantai paling kuat gangguan horornya. Makanya nggak pernah dipakai ataupun disewakan. Awalnya lantai 5 itu disewakan ke salah satu provider HP terbesar di negeri kita, Indonesia Raya ini. Namun gangguan mulai muncul seperti penampakan, benda bergerak sendiri, wangi bunga melati, hingga kerasukan. Kejadiannya ini nyaris setiap hari, hingga akhirnya para penyewa lain pindah, namun gangguan gak berhenti dan akhirnya direksi mereka memutuskan untuk menutup gedung lantai 5 hingga detik ini. Cerita ketiga kali ini itu ada di penunggu lantai 8. Lantai di mana kantor saya bercokol. Hari pertama pindahan aja itu udah diganggu. Jadi selama kami menempati lantai 8 tersebut selama 2 tahun, ada 4 cerita besar yang saya dan teman-teman saya alami. Cerita pertama ini datang dari teman-teman OB di kantor saya. Seperti biasa mereka mulai bekerja dari jam 5 pagi atau setelah azan subuh. Jadi mereka lah manusia pertama yang membuka kunci gedung kami. Jadi pada saat kejadian itu, Kak Nila, OB senior di kantor saya ini lagi nunggu rebusan airnya. Jadi nongkrong deh di pintu belakang yang bisa tembus keluar. Bisa ke kamar mandi belakang, dapur umum, dan tenan lain. Jadi tiba-tiba OB dari perusahaan lain ini datang dan terjadilah percakapan satu arah di antara mereka. "Dewi, cepet kali kau datangnya, tumben. Biasa jam 6:30 datangnya kau." Nah, si Dewi ini diem, terus tiba-tiba ngelewatin Kak Nila gitu aja, terus masuk ke musola. Melihat kejadian itu, Kak Nila pun gak ambil pusing dan kembali menunggu air yang sedang direbusnya. Tapi keanehan terjadi, si Dewi ini gak keluar-keluar dari musola selama lebih dari sejam. Karena penasaran, Kak Nila ini pun membuka pintu musola. Dan alangkah terkejutnya melihat isi musola kosong. Padahal dia sangat yakin gak ada orang lewat selama dia menunggu air rebusannya itu. Lalu Dewi asli pun datang sesaat setelah sambil lari karena telat. "Oi, Dewi, dari mana aja kau? Tadi kau yang sholat kan?" "Weh, mana ada kak, aku aja baru datang ini. Awas, aku telat ini." Mendengar perkataan si Dewi, Kak Nila pun tiba-tiba merinding dan semenjak itu dia gak pernah berani sendirian di gedung itu kalau datang pagi. Pasti minta ditemenin security sampai OB lain juga datang. Nah, cerita kedua ini datang dari bos saya. Jadi bos saya ini cewek, orang Semarang. Bos saya ini doyan banget lembur pulang malam-malam gitu. Kadang-kadang sampai jam 1 malam. Jadi pada saat kejadian itu, dia ini tinggal sendirian di ruangan itu. Sementara yang lain di luar dan jam telah menunjukkan jam 11:30 malam. Saat lagi serius-seriusnya kerja, tiba-tiba kecium bau bunga mawar di ruangan itu. Hanya di ruangan itu mencium gelagat gak enak. Bos saya keluar lalu memanggil security. Lalu setelah masuk bersama security, tiba-tiba lampu ruangan itu mati dan wangi pun makin pekat. Melihat kejadian itu, bos saya pun langsung kabur dan gak berani lembur sendirian. Setelah kejadian itu, dia juga sering mencium bau bunga mawar kalau malam. Kalau udah nyium wangi bunga mawar, pasti ngajak saya dan teman-teman pulang. Cerita ketiga itu datang dari teman-teman saya dari departemen lain. Tepatnya mereka yang dapat ruangan di pojok dekat gudang.
Jadi pernah mereka malam-malam ini main PS karena di luar lagi hujan deras banget. Jadi sambil nunggu ya pada main PS. Setelah beberapa lama, tiba-tiba tembok yang jadi sekat ke gudang seperti digedor-gedor berkali-kali. Dindingnya ini terbuat dari gipsum. Setelah dicek, rupanya gudang tersebut itu kosong. Mereka pun ngacir menyelamatkan diri. Nah, cerita berikutnya ini cerita keempat dari saya. Kebiasaan saya yang datang ke kantor di hari Sabtu atau Minggu sebenarnya buat nyelesain kerjaan yang masih gantung. Namun disinilah kejadian uniknya terjadi. Jadi pas saya lagi asik-asiknya kerja sendirian di ruangan, kan saya ini kebiasaannya itu sambil dengerin musik gitulah kalau bekerja. Ya saya sengaja putar keras musik supaya membunuh sunyi dan kelihatan rame aja. Lumayan buat ngilangin hawa horornya. Tiba-tiba saya dengar suara cewek nangis. Pelan banget tapi terdengar jelas di kuping saya. Jelas banget. Karena kurang yakin dengan apa yang saya dengar, saya pun mengecilkan suara musik saya. Tapi anehnya suara itu hilang. Terus saya gedein suara musiknya hingga musiknya ini berganti dengan lagu lain. Tapi suara cewek nangis itu gak hilang. Nangisnya panjang dan memiliki kesan dalam banget. Terus saya cuekin dan serius ngerjain kerjaan saya. Tiba-tiba lampu ruangan saya mati sendiri kayak ada yang matiin. Waktu itu aku juga ngedenger kayak ada bunyi saklar. Terus saya hidupin lagi. Kemudian dimatiin lagi. Melihat kejadian ganjil tersebut, saya pun langsung menyusun perkakas kerja saya. Di saat saya panik menyusun laptop, tiba-tiba terdengar suara cewek cekikikan di depan pintu masuk ruangan saya. Tanpa pikir panjang lagi, saya langsung kabur. Pas mau matiin lampu tengah, saya menyium wangi parfum mayat. Kalau kalian sering nganter mayat, sering kecium wangi-wangi dari mayat kan? Nah, yang aku cium itu kayak gitu. Makin panik, saya pun terus lari. Hingga lupa saya mengunci pintu kantor saya. Sampai sekarang, saya pun juga gak tahu kenapa gedung itu horor banget. Tapi kesimpulan yang saya tangkap, kalau gedung itu merupakan gedung lama. Katanya sih, gedung ini itu berdiri pada tahun 1960-an. Jadi wajar lah kalau agak horor. Itu aja cerita saya dan terima kasih sudah dibacakan. Oke, cerita dari siapa nih? Nggak ada namanya, jadi anggap aja ini cerita dari Nila ya. Nah, misalnya nih kalau dari pendengar YouTube aku nggak tahu konsep cerita yang aku bawakan itu adalah kalau di podcast itu di Spotify. Konsepnya tuh setelah aku membaca cerita, terakhirnya aku memberikan komentar dari cerita ini. Ngasih komentar lah cerita ini serem atau enggaknya gitu ya. Kalau cerita yang aku bacakan ini ya mungkin lumayan serem ya. Cuma nggak tahu ya, mungkin dari pendengar yang ada di Medan nih khususnya pasti tahu lah ini gedungnya ada di mana. Cluenya itu adalah di daerah Jalan Imam Bonjol dan gedung ini itu gedung lama. Terus gedung tersebut adalah gedung bank swasta kayak gitu. Banyak lah kalau di Surabaya itu banyak banget gedung-gedung bank yang disewa-sewakan gitulah. Kebanyakan itu yang nyewa itu para pialang-pialang gitu, kantor pialang kayak gitulah. Nah itu, jadi bener nggak warga Medan? Kalau misalnya kalian ada yang bekerja di gedung ini atau mungkin tahu gedung ini sejarahnya atau mungkin pernah bekerja di gedung ini, ada rumor katanya karyawan yang meninggal kepalanya keputus waktu naik lift. Itu bener apa enggak? Biasanya sih pasti tahu ya. Nah kalau misalnya kalian tahu, langsung nih tulis di kolom komentar kayak gitu. Kayak gitu guys. Jadi terima kasih buat para pendengar.
podcast horor kali ini di YouTube. Nah, buat kalian semua kalau misalnya kalian pengen ngedengerin cerita lainnya dan kepo-kepo gitu, kalian bisa langsung dengerin cerita horor lainnya itu di podcast aku di Spotify, Noise, Apple Podcast ataupun platform podcast lainnya. Itu namanya podcast kisah horor gitu. Jangan lupa di-subscribe gitu kan, di-follow, dengerin. Itu ada sekitar 325 sekarang episodenya ya. Mampus lo ngedengerin cerita gua tuh ya. Oke, kalau kalian punya cerita horor juga, kalian bisa langsung kirim juga ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com. Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan cerita horor kali ini dan bye-bye.